kawan-kawan, kembali lagi di Suara Juventini. Kali ini gua Rocky akan menemani kalian untuk mengisi atau menginformasikan update-update terbaru dari Juventus. Seperti yang kita ketahui, kemarin Juventus telah melakoni matchday pertama di UCL. Ya, kita seperti ketahui hasilnya pun tidak terlalu memuaskan bagi para Juventini. Tapi di sini gua nggak akan sendiri. Di sini gua ditemani oleh narasumber-narasumber yang sangat terpercaya. Apalagi percaya. Udah kayak tukang obat loh. Baik, kita tanpa berpanjang lebar lagi akan gua kenalkan salah satu narsum yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sering mengisi acara di Suara Juventini. Siapa itu? Jackie. Ya, oke. Gimana Bung Jackie, kabarnya Bung Jackie? Sehat, alhamdulillah. Mudah sehat. Teman-teman Suara Juventini semua sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Oke, satu lagi narasumber yang mungkin masih asing dan belum pernah tayang atau di sini. Siapa itu, Bang? Bisa dikenalkan? Ya, kenalin, saya Vinop dari Cilengsi. Oh, Bang Salam Vino. kenal semuanya. Baik. Ya, salam kenal buat para Suara Juventini. Siap. Gimana kabarnya Bang Vinop? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, kalau gitu. Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Suara Juventini juga, amin. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi kita akan bahas untuk materi yang pertama kali ini. Ya, yang seperti kita ketahui Juventus kemarin kalah 2-1 dari PSG. Nah, menurut perasaan kalian nih, gimana Bang Vinop nih? Yang gua tanya dulu nih. Kemarin kan kalah nih, kan kayak gitu. Seneng, sedih kah? Apa biasa aja? Gimana Bang Vinop? Iya ya, kalau dari pertandingan kemarin sih sebenarnya jujurnya sih memang udah nggak expect lebih ya. Kalau ngelihat materi pemainnya PSG sama riwayat pertandingan Juve di Serie A juga kemarin kan kayaknya aduh ya udahlah bisa nggak dibantai aja udah oke nih gitu kan. Tapi walaupun ada perasaan begitu tetap ada harapan biasanya Megis pelatih kita saingan kita nih Allegri itu keluar ya, tapi ya di luar dugaan ya. Awalnya kan kayaknya gol itu terjadinya tuh gampang banget ya di babak pertama. Tapi ternyata di babak kedua itu kelihatan ada progres ya di Juventusnya gitu. Gitu sih kesannya gitu sih. Ada senang tapi ya sedih juga kecewa. Oh gitu. Ada seneng, ada sedih juga ya. Campur aduk lah ya kalau kayak gitu. Iya campur aduk bener-bener. Nah, kalau Bang Jeki bagaimana nih perasaannya nih? Seneng, kalah apa sedih apa gimana? Ya gimana ya kalau ngomongin perasaan ya. Pada prinsipnya sih gue setiap pertandingan Juventus kayak fans lainnya pengennya menang terus. Pengennya kalah. Pengennya menang terus. Mau lawan siapa pokoknya menang. Nah, tapi kenyataannya adalah, realitanya adalah bahwa yang kita lawan adalah tim mewah ya. Tim mewah, tim berglamor duit, tim bintang. Jadi memang apa ya? Jadi ya akhirnya juga menyadari bahwa bahwa ada perbedaan antara Juventus dan PSG. Dan yang paling penting lagi adalah kita dalam pertandingan ini masih memberikan tekanan, masih memberikan harapan, masih memberikan perlawanan. Jadi nggak yang istilahnya ya silakan monggo golin gawang saya nih. Nggak gitu juga kan. Ya kan? Ya gue melihat bahwa ya di satu sisi kesel kalah, tapi satu sisi juga ada bagusnya juga. Jadi gue seneng kalau melihat sesuatu selalu dua sisi, karena kalau hanya satu sisi takutnya ya kita nggak bisa melihat semuanya ya. Jadi gue lihatnya dua sisi. Di sisi saat pertama ya males juga match day pertama kalah, tapi satu sisi lain ternyata lawan PSG kita masih bisa memberikan pertekanan dan perlawanan walaupun itu bukan di menit-menit awal. Oke, jadi istilahnya masih ada perasaan sedikit nggak terlalu ini ya, senang ya walaupun syukurnya nggak dibantai ya. Karena pikirnya kan awal-awal bener. Iya. Betul. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini line up yang diturunkan Allegri pada kemarin itu sangat mengejutkan karena Allegri merubah yang biasanya menjadi 4-3-3 menjadi 3-5-2.
Tapi di sini kalau gua lihat mungkin agak sedikit efektif ya untuk Kostik ya yang biasanya main 4-3-3 sekarang menjadi 3-5-2 karena banyak umpan-umpan crossing yang melalui Kostik pun ataupun dari Cuadrado. Nah, melihat dari skema formasi yang telah dibuat Allegri pada kemarin, menurut Bang Jeki bagaimana nih? Apakah di sini sudah menemukan begini loh, harus make 3-5-2, nggak harus berpatokan dengan 4-3-3. Gimana Bang Jeki? Ya, formasi ini adalah bukan formasi andalannya Allegri. Jadi formasi ini adalah formasi adaptasi ketika Di Maria cedera, ketika Kostik belum terlalu memahami konsep 4-3-3-nya Allegri. Allegri itu 4-3-3 banget. Tesisnya dia di Liga Italia waktu pertama kali jadi pelatih adalah 4-3-3. Jadi kayaknya gue nggak mau bilang mentok, tapi kenyataannya memang itu dia bisanya. Di 3-5-2 ini ya memang akhirnya Milik dan Vlahovic main barengan. Dan kita lihat ada peran yang lumayan bagus ya dari Milik, bisa sama-sama ada di depan untuk menyambut umpan crossing. Tapi gue lihat 3-5-2 ini belum se seserem atau seideal apa yang diharapkan sama Allegri. Karena kalau Allegri mau pakai 4-3-3, kalau dia lagi main pemainnya bagus-bagus semua, justru lebih lebih ada tekanan. Justru tekanan-tekanan di babak dua ketika ada formasi ada berubah. Jadi 3-5-2 ini buat gua bagus-bagus aja sebagai ada opsi tambahan. Jadi biar ya di sini Allegri nggak mentok hanya di 4-3-3 karena Allegri selalu andalannya 4-3-3. Di 3-5-2 ini ya mudah-mudahan dengan dicoba terus akhirnya ketemulah suatu permainan yang ideal tanpa harus 4-3-3. Jadi kalau bicara line up, kejutannya adalah Miretti main ya. Wih. Tapi walaupun Miretti main, memang ini laga besar yang ditonton satu orang di dunia. UCL itu kan yang nonton sedunia ya. Tuh. Kalau Liga Italia yang nonton hanya yang demen Liga Italia. Iya. Ya jadi beban tekanan Miretti juga ya gue bisa maklumi lah. Dia nggak seperti biasanya bisa hadir masuk ke dalam kotak penalti. Terus juga Mungkin demam panggung juga kali ya, baru pertama ya kali ya. pasti ada sedikit perasaan seperti itulah, ya kan? Ya istilahnya aja Cristiano Ronaldo selalu bilang lagunya Anthem UCL itu bisa bikin merinding. Lu Oh iya. kebayang nggak anak 19 tahun yang mungkin di 2 tahun 3 tahun yang lalu dia nonton UCL di rumah dan hari ini dia tanding di UCL. Hmm. Dan Ya dia betul. melawan Messi, melawan Neymar, melawan Mbappe, hal yang lumrah ya. Tapi memang sebaiknya dikejar mentalitasnya Miretti supaya bisa sampai ke level top. Karena dulu juga Messi di 19 tahun, Fabregas juga di 19 tahun, Mbappe juga di 19 tahun. Mereka bisa mengejar itu semua kok gitu. Jadi Oh, untuk formasi 3-5-2 ini bukan formasi idealnya Allegri, tapi ya di satu sisi lain adalah bagus bahwa Allegri punya opsi. Kenapa? Kalau ada yang cedera bisa opsi lain. Ini kan bagus. Ibaratnya ada ban Oke. serepnya lah. cadangan lah ya, backup Yes, plan ya kayak betul. gitu ya, kayak gitu. Iya kan, benar. Kalau Bang Vino bagaimana nih? Apakah 3-5-2 sudah bisa menghadapi tim-tim misalnya sekelas PSG? Apakah benar yang apa yang dikatakan Bang Jeki, ini hanya opsi Hmm. tambahan jika formasi 4-3-3 itu mengalami kebuntuan? Bagaimana Bang Vino? Silakan. Iya, kalau menurut gue pribadi ya, emang pakemnya Allegri itu harusnya memang 4-3-3 ya. Cuma kan ya realistis ya dengan kuat yang sekarang ada gitu kan ya. Di luar dugaan juga kemarin tiba-tiba Di Maria cedera lagi gitu kan. Ya harus punya formula baru, itu harus harus ada alternatif karena kan 4-3-3 ini kan gitu ya. Kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan Juve sebelumnya, kalau udah mentok ya udah mentok gitu. Justru di sini sih, kalau gue ngelihat dari line up yang diturunin Allegri itu, kayaknya Allegri itu aman tapi mau nyoba sesuatu yang baru sedikit gitu, sentuhan yang Ah, barunya itu mungkin dia berani masukin Imiretti itu ya. Soalnya tadi yang ada di pikiran gue, kalau di 3-5-2 ini kenapa Allegri kan biasanya main aman aja nih, bakal diisi itu tengahnya Rabiot, Paredes sama Locatelli. Tapi ternyata yang dimasukin si Miretti dulu. Tapi memang gimana ya, bener ya kata Om Diki tadi ya, kalau Miretti ini memang nggak bisa disalahin gitu kan. Tapi emang harus diginiin gitu ya, harus dikasih kesempatan main di laga-laga gede ah, gini kalau supaya
Kata Mentalnya orang kebentuk. dijorokin dulu ya kalau belum Betul, nyemplung ya. betul. Iya, harus dicemplungin dulu. Hmm. Karena memang kalau ngelihat pertandingan semalam kan dia sempat kena kartu kuning juga ya. Itu kan sebenarnya mah bersih itu ya. Bukan Diving bersih ya. sih, yaitu triknya Neymar. Jadi Iya. supaya Oh, Meret itu tahu buat menghadapi orang-orang yang udah beda level itu nggak cuma main aman aja, tapi ada trik, ada lain-lain kan. Dan Allegri sadar kayaknya sih, makanya dia buru-buru ditarik, dimasukin Weston McKennie supaya menghindari ya mungkin bisa kartu merah atau gimana gitu. oke. Karena emang bahaya sih orang-orang PSG ini tiga di depannya ini orang-orang yang kayaknya ngelihat gawang itu udah burning aja gitu, jernih aja kayaknya. Bahaya lah. Oke, kalau gitu. Jadi di sini kan menurut Bang Vinop mungkin di sini sama ya, mungkin sama Bang Jeki ini formasinya belum baku, ada backup juga. Nah, di sini gue mengambil data dari yang lembaga kredibel lah, karena di sini mereka juga mengasih rating nih. Tapi tampaknya di sini karena gue ngambil dari suatu website, Cuadrado nih malah tinggi nih ratingnya nih. Nah, kalau Bang Vinop nih menurut pribadi, siapakah yang lebih pantas nih atau yang lebih menonjol menurut Bang Vinop, pemain mana nih yang menurut Bang Vinop lebih bagus nih kemarin mainnya kayak gitu? Karena kan di sini Cuadrado di sini nilainya 7,4 nih kayak gitu kan. Kalau menurut Bang Vinop gimana nih? Ya, kalau nonton semalam ya, ngelihat Ya. pertandingan Juve PSG ini sebenarnya yang menonjol itu sepanjang pertandingan ya, dari menit awal sampai habis sih keseluruhan itu sebenarnya Rabiot sama Paredes ya. Di situ tuh kayaknya kalau nggak ada mereka tuh wah bakal habis lah diobok-obok gitu kan. Si Paredes ini kita ngelihat visinya juga oke, dia bisa nge-hold bolanya juga kuat, berani tackling-tackling gitu kan. Rabiot juga kuat, sering steal bola juga gitu ya. Ya. Justru kalau mungkin ngelihat skor Cuadrado sama Kostic ini lebih kayak mereka ada beberapa momen yang Oh, bisa great chance ya, kayak Cuadrado kan juga yang disundul milik, terus Kostic juga oke. jadi ada asis gitu. Coba kalau secara keseluruhan Hmm. tadi malam sih ya Rabiot sama Paredes ini sih yang kelihatan gitu ya Oh, iya. perannya gitu. Mungkin karena emang gawat juga sih tengah-tengahnya PSG Oke ini gitu. kalau gitu. Kalau Bang Jeki bagaimana nih? Ya Setuju nggak sama dengan sama dengan Vino Paredes. Wih, gila nih Paredes Paredes? nih. Killer juga nih kalau dilihat nih. Killer Dia dalam dia menurut data itu melakukan 102 sentuhan dan hampir 95,3% melakukan passing yang sangat akurat nih. Berarti benar ya kata Bang Jeki nih ya, Paredes ya. jam terbang nggak bisa dibohongin, Rock. Jam terbang. Paredes ini bicara jam terbang. Usia 28 tahun udah main di berbagai macam klub, main di PSG. Jam terbang nggak bisa dibohongin. Ketika orang nyentuh bola pertama kali, panik atau enggaknya aja udah kelihatan. Gemeteran apa enggak gitu ya? Gemeteran apa enggak? Ini mendatangkan Paredes untuk membeli jam terbangnya, bukan membeli skillnya yang seperti kayak Iniesta, Xavi. Ya itu bonus lah kalau nanti dia mengeluarkan, karena kan kita baru nonton di 2 game ya. Tapi Betul. game yang dari 2 game ini yang gua lihat adalah ketenangan. Dan memang seorang regista itu butuh tenang. Lagi mana dia mau mengatur bola kalau dia nggak tenang, dia aja panik. Iya kan? Lah Iya. bagaimana lu Regista itu ngerinya apa? Di atas back. Di atas back itu kan berarti posisi macan semua tuh, singa-singa semua tuh. Lu bisa kebayang nggak Paredes megang bola di antara Messi, di antara Neymar, di antara Mbappe. Kerebut aja ada tuh. Iya. Hah? Bener nggak? Betul, Gitu loh. betul. Ini lu megang bola bukan di depan striker Sampdoria, lu megang bola bukan di depan striker Salernitana nanti. Lu megang di depan Messi. Ya istilahnya kalau Paredes panik di pressing, habis sudah. Gitu. Jadi line up rating terbaik adalah Paredes. Ternyata susulan-susulan berita-berita data-data menunjukkan Paredes memang paling banyak memegang bola. Ya, betul. Itu bagus bahwa lebih banyak Paredes megang bola karena dia peranan disitulah seorang regista berperan. Dia mampu merubah situasi, misalkan di kanan penuh dia rubah ke kiri, kiri penuh dirubah kanan, dia berani juga untuk passing ke depan. Banyak umpan terobosan-terobosannya, sayang
Vlahovic nggak ketemu posisi yang enak untuk dikasih umpan terobosan. Banyak juga ada situasi-situasi umpan terobosan yang kalau kita tonton lagi yang Paredes berhasil mampu mengeluarkan itu gitu loh. Jadi Oke. rating terbaik menurut gua man of the match untuk Juventus ya Paredes ya. Oke, baik kalau gitu. Untuk selanjutnya di sini bisa gua informasikan untuk goal proses dari Paris Saint-Germain karena di sini gua mengambil dari gambar-gambarnya aja ya. Jadi di situ bisa kita lihat untuk gol pertama dari PSG itu di menit-menit awal nih sangat mengejutkan dari tim Juventus nih, khususnya dari bagian pertahanan nih. Apalagi di situ kalau bisa kita lihat dan menonton hasil yang semalam, di mana Mbappe melakukan proses one two nih dari kalau nggak salah Neymar ya kalau kalau boleh gue Hmm. ingat kemarin. Jadi eh Bremer ini tampaknya agak telat nih. Apakah dia nervous kah kayak gitu? Walaupun dikatakan sebagai back terbaik di Serie A, tapi tampaknya mungkin di sini masih agak demam panggung juga nih seperti Meret ini. Gimana nih Bung Jack ini menanggapi dari gol pertama Mbappe nih kayak gitu? Gol pertama Mbappe kalau nggak salah di menit 7 ya. Iya, betul. Ini mungkin kalau Juventini yang udah memprediksi paling kalah, ini nyambung. Kan bener kan? Ya kan? Kan sebelum pertandingan ini Juventini rame nih. Paling dibantai, paling kalah, bener Iya. nggak? Betul, Nah, betul. menit menit 7 ini menandakan bahwa yang mereka sangkakan itu, wah kan bener kan? Kejadian ya, kejadian. Kejadian kan? Iya. Gitu loh. Emang nggak bisa dipungkiri menit 7 bobolan istilahnya kayak ini Juve mau ngasih karpet merah ke PSG. Ya silakan itu gawangnya, silakan kalau mau dibobol. Ya nggak bisa dipungkiri pasti perasaannya seperti itu yang nonton, ya kan? Hmm. Gue juga gue perasaan gue gimana? Gue perasaan gue ke flashback ke video gue sebelumnya bahwa kalau pemain PSG nyampe kotak penalti, udah bubar Juventus. Bener kan? Ternyata ketika berhasil masuk Dalam kotak penalti. Mbappe ke dalam kotak penalti, ya udah kelar gitu loh. Tapi proses gol pertama ini kalau kalau katakan Bremer itu apa namanya telat segala macam, Mbappe di sini gua katakan top speednya bagus ya. Mbappe sudah mulai 2 langkah, Bremer baru mulai. Telat gerak. Iya, kalau dilihat dari gambarnya kan gitu. Posisi posisinya sih ini yang ke screenshotnya yang lo kasih ke kita nih. Iya, iya. Posisi Mbappe udah lari. Lihat tuh posisi back kita belum siap lari. Nah, jadi emang udah dari sisi Mbappe-nya memang ini ngomongin kualitas dia ya, kualitas dia. Terus dari sisi Neymar-nya juga kualitas dia. Jadi ini istilahnya PSG membeli kualitas mereka berdua jelas ya. Ya lu 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 kalau pemain bukan Neymar nggak mungkin lah ngasih passing gitu, bener nggak? Iya, betul. Kalau bukan Neymar mana mungkin ngasih passing kayak gitu? Apalagi juga itu prosesnya juga sangat cepat ya, karena ditunjang juga Mbappe yang speednya ya di atas rata-rata lah kayak gitu. Untuk memutuskan passing-passing yang aneh-aneh, yang kreatif-kreatif itu ya pemain tertentu, Rok. Pemain tertentu. Standarnya pemain pro ya passing datar kalau mau Iya, betul. terobosan. Iya kan? Iya, betul. Dia ngasih passing kayak gitu menandakan bahwa ya kelas gue beda. Udah itu pas banget langsung ke hadapan Mbappe. Ya wajar lah kita gol. Kalau misalkan gua sadari di sini bahwa ini ngomongin kecepatan. Penting sekali untuk lebih rapat lagi, penting sekali untuk lebih ditutup lagi pergerakan dari tanpa bolanya Mbappe karena Mbappe punya kecepatan. Kalau kita nggak bisa head to head lari, palingan ruang passingnya nggak ada dulu gitu loh. Harus ditutup dulu, di cover Harus dulu ya. ditutup ruang passingnya. Jadi kalau misalkan di situ pergerakan dari Mbappe-nya sudah tertempel, gua rasa itu juga Neymar nggak mungkin akan ngasih passing seperti itu. Neymar ngasih passing seperti itu karena ada ruang yang kosong, kan standarnya gitu. Orang passing kan karena ada ruang yang kosong. Ya ngapain dia Oke. passing kalau rame? Betul. Kayak kalau Bang Vino gimana nih? Singkat saja nih, melihat dari proses terciptanya gol pertama PSG nih. Ya, kalau gue sih ngelihat gol pertama itu satu ada unsur kaget ya. Si Kaget. Bremer ini juga masih kaget ya karena kan gini gimana ya kalau kita ngomongin Neymar sama Mbappe aja lah dua orang itu ya tanpa Messi
mereka kan udah kenal karakternya satu sama lain ya. Jadi Neymar tuh tahu porsinya Mbappe, oh bola kayak gini nih kekejar nih sama dia gitu. Makanya dia berani ngasih bola di lob gitu kan, bukan yang terobosan bawah atau datar gitu. Dia udah tahu, oh ini Mbappe gini langkahnya si Bemer bisa kalah 2 langkah 3 langkah sama Mbappe gitu kan. Karena ya Neymar ini kan ya orang-orang yang mikirnya udah cepat gitu ya. Dan sedangkan untuk Bremer sama Bonucci ini aja terganggu kan dengan cederanya Oh, Bonucci gitu kan. Jadi iya. ya susah orang yang udah tahu satu sama lain, sedangkan di Jupe Bremer sama Bonucci ini juga belum terlalu ini ya belum ngeklik, tapi inget sih di pertandingan semalam ini hampir terjadi 2 kali, tapi ya untuk yang kedua si Bonucci-nya lebih siap. Oh, Ada oke. yang dia lebih cepat nutupnya gitu supaya nggak terulang nih gol yang pertama gitu. Ya emang harus begini sih untuk Bremer tuh bisa naik kelas itu harus Eh, ketemu yang seperti ini Iya. gitu. harus nemu striker top dunia ya, bukan di lokalan Betul, aja betul. kayak gitu ya. Harus. Ya, Oke, itu kalau sih. gitu. Hmm. Oke, untuk proses yang kedua, lagi-lagi Mbappe nih kayak gitu kan. Prosesnya juga hampir sama, cuma mungkin dari sisi sebelah kanan mereka. Gimana nih Bang Vinop nih melihat eh, proses yang kedua nih? Tapi prosesnya nggak beda jauh dengan proses gol yang pertama nih. Ya Gimana nih? itu ya sebenarnya masih sama sih intinya kan Masih intinya sama ya? proses ya. Iya. Sedangkan si ini ya orang-orang PSG ini yang udah di level berbeda, dia bisa main 1 2 sentuhan, nggak mikir lama, cepet. Jadi nggak sempet mikir back-back kita gitu kan karena kurang belum padu ya duet back tengah kita tuh Bonucci sama itu. Kalau kita tarik jauh lebih ke belakang, biasanya kalau Bonucci sama King Kong kayak gini kan dia udah lebih padu nih. Mana yang Oh harus ya, beda itu, lagi dengan mana Celini yang ya. nah betul mana yang potong bola-bola kayak gini ini lebih siap gitu dibanding Bremer. Tapi ya harusnya 2 gol ini bisa jadi pelajaran buat Bremer sih khususnya ya. Karena kan dia nih yang digadang-gadang nanti harus bisa mimpin lini pertahanan Juve berikutnya gitu. Karena selain 2 gol itu sih semalam gue bilang Bremer mainnya oke sih. Oke, Bisa intercept juga banyak motong bagus sih Bremer. Ada bakat siap. lah. Tinggal ketemu musuh-musuh lebih gawat aja nanti ke depannya gitu biar lebih mantap. Oke, kalau Bang Jeki gimana nih? Terlihat ada ruang kosong lagi kata Bang Jeki kan. Kalau ada ruang kosong pasti gol nih kayak gitu. Ya, seperti teori gue yang sebelumnya bahwa kalau ada pemain PSG di dalam kotak penalti atau ada PSG yang bisa masuk kotak penalti, peluang gol mereka gede. Nah, itu kan terjadi lagi. Hakimi bisa masuk ke situ, dia bisa di posisi situ adalah pergerakan tanpa bola. Akhirnya Mbappe melakukan one two ya. Ya, ini yang perlu dievaluasi nanti sama backnya adalah pertahanan organisasi. Siapakah nanti yang bisa melihat yang bergerak tanpa bola gitu loh. Kan eh, ngomongin pertahanan itu kan adalah kekompakan nggak hanya nanti di Bonucci atau Bremer tapi kan ada Danilo juga, ada Cuadrado juga yang ikut bertahan. Jadi melihat siapakah pemain yang masuk yang meminta bola gitu loh. Mungkin di sini Hakimi masuk nggak terlihat gitu loh. Karena memang pertandingan kan cepat ya. Iya Pertandingan betul. cepat. Iya, Jadi betul. nggak terlihat Hakimi dan Mbappe sekali lagi menunjukkan kualitasnya. Speednya dia kencang banget di one two, larinya nggak lelet. Ya tadi gue bilang pijakan dia itu untuk eh, dia udah 2 step, kita masih 1 step. Jadi memang buat gue nggak ada masalah loh kayak Kiel ini agak main kotor untuk bisa menahan Mbappe. Lo Berarti harus emang jatuhin Mbappe sebenarnya. berarti tipikal back counter kayak Celini itu sangat diperlukan ya sebenarnya ya. Ya Kalau kayak sekarang sekarang logika aja deh. Lu waktu pas Bonucci ada ngadu sprint sama Mbappe, nangis juga ngeliatnya kan? iya. Hah? Iya kan? Bener Iya. nggak? Yang si Mbappe-nya nggak mau ngoper ke Neymar. Iya Nah itu betul. kan ngadu sprint sama siapa? Ya gitu. Kalau dia bukan di orang terakhir, tarik aja bajunya. Iya. Hmm. Kayak Bukayo Saka waktu Euro kemarin ada Celini ya Paling nggak kebakaran. tuh kuning, bener nggak? Iya betul. Ya maksudnya ide-ide back yang bisa sampai sebrutal itu harus Bremer sama Bonucci lebih tingkatkan lagi karena nih lawannya bukan biasa-biasa.
Ya tadi gue bilang ini mereka punya start 1-2 langkah, kita baru mulai. Nah ini kan cara-cara menghentikannya udah nggak bisa standar, harus ekstra di atas standar gitu loh. Pak, Jadi itu ya, sekali lagi mereka bergerak tanpa bolanya bagus. Nah, Juve nanti evaluasinya adalah bagaimana organisasi pertahanan Juve bisa saling saling membackup. Oh, ini nih yang udah masuk ke dalam lapangan, gua jaga. Oh, ini nih yang lagi bergerak minta bola, gua jaga. Jadi nggak melihat bola, karena kan kalau orang udah semua fokus sama bola, dia nggak tahu keadaan sekitar kan. Kayak anak kecil kan kalau main bola dia nggak tahu iya. kan keadaan sekitar, ngikutin bola aja gitu loh. Oke, kalau gitu. Ini untuk selanjutnya untuk gol dari Juventus itu McKennie. Kita bisa lihat di sini umpan crossing dari Philip Kostic dari sebelah kiri dan langsung disambut oleh sundulan McKennie. Gimana nih Bang Jack ini? Emang sebenarnya sih PSG ini kalau dibilang kalau kita ngasih crossing-crossing emang agak kurang dia ya pertahanannya ya, agak kurang kuat kayak gitu ya. Gimana Bang Jack ini? Ya terbukti ya di babak pertama ada kesempatan Milik bisa bisa mempunyai peluang bagus sundulan, cuman Donnarumma lagi di posisi yang enak juga gitu. Bolanya pas ke Donnarumma dan Donnarummanya kaget, itu responnya, dia respon kaget sih. Ya ternyata itu satu-satunya peluang yang paling bagus di babak pertama untuk bisa menembus PSG. Dan itu dicoba di babak kedua dan berhasil juga. Kostik itu sebagai satu sinyal, sebagai satu tanda, ibaratnya pengen ngasih tahu nih ke Juventus bahwa lu beli gue karena gue punya kemampuan crossing seperti ini. Dan memang itu terjadi. Dan McKennie, sebenarnya McKennie itu lapisan ketiga deh kalau nggak salah setelah loncatnya Vlahovic ya. Iya, betul. Ya kalau nggak salah ya, setelah, ya gue rasa kalau udah lapis ketiga gitu loncat, sulit ya kayaknya untuk, ini kan corner ya, sifatnya masih corner kan ini kan. Hmm. Jadi dalam Iya corner itu betul. memang ini ngomongin ngeset latihannya sih, ini udah ngeset latihannya. Lu berapa lapis gitu untuk yang loncat supaya untuk menyambut umpan crossing. Jadi gua rasa ini udah settingan latihan sih untuk bisa McKennie ada di situ dan sundul gitu, karena set piece itu pasti udah konsep dalam latihan. Gue percaya konsep dalam latihan, bukan, karena kan set piece itu kan kita punya waktu untuk apa, jeda untuk napas dulu, bener nggak? Iya, betul. Berbeda kayak kita open play kan bola berjalan terus kan, antara kita Iya. bisa mikir atau enggak tuh kan, ya gimana gitu, orang kalau lagi lari kan antara bisa mikir atau enggak Oke, gitu. baiklah kalau kayak gitu. Gimana nih kalau Bang Vinop nih, singkat saja nih, dari gol McKennie nih. Iya, gol McKennie ini ya satu, emang servis ini kan pasti memang udah diatur ya. Kalau di latihan gimana, ditambah si McKennie ini sih, kalau gua rasa salah satu kelebihannya emang ya gini ya, jadi orang kedua gitu ya. Maksudnya dari lini kedua yang bisa ngebantu masuk gitu ke kotak penalti buat nyetak gol gitu kan. Memang Allegri kan dari dulu harus harus begini ya. Kalau dulu Khedira yang dijadikan begini gitu kan. Hmm. Sebenarnya salah satu tim yang baik itu memang lini keduanya juga punya andil gitu. Kalau ketika lini depannya buntu nggak bisa, nah si McKennie ini sebenarnya punya kapasitas itu. Hanya tinggal gimana nih, apa dia bisa mempertajam instingnya supaya lebih jadi gitu ya, kayak Kedira lah contoh yang paling dekat gitu ya kan. Atau Oke, Vidal zaman dulu. beda. Ya atau Vidal gitu juga. Nah itulah, jadi harus ada pemecah kebuntuan gitu ketika lini depannya itu memang ini, dan terbukti emang McKennie punya kapasitas itu. McKennie lebih punya pengalaman ketimbang Miretti yang di babak pertama dipasang Allegri sebelumnya, karena cukup berasa sih pas si McKennie ini masuk di babak kedua juga beberapa kali ngelihat posisi dia nih udah siap gitu buat jadi lapis kedua, lapis ketiga kalau bolanya itu lewat dari si striker utamanya gitu sih. Oke, Gue jadi ngeliatnya kayak gitu. tiba-tiba datang aja nih ya si McKennie, Ah, orang yang nggak disangka-sangka tiba-tiba nongol dia nyundul lah ya kayak gitu ya. nah Karena iya mungkin betul. mungkin back-backnya udah berfokus sama dua tower itu ya, mungkin si Nah Vlahovic lagi gitu ya. Oke, baik iya kalau betul. gitu untuk selanjutnya
Di sini bisa gua informasikan sedikit informasi dari taktikal kemarin pertandingan PSG lawan Juventus. Ini pola serangan PSG dan Juventus bisa kita lihat di sini lebih banyak dari sisi kiri nih, baik pun di PSG maupun di Juventus sendiri nih. Kalau bisa kita lihat di sini persentasenya pun nggak terlalu jauh ya antara PSG pun dari Juventus. Kisaran 45% di PSG dan 40% di Juventus nih. Gimana nih Bang Jeki nih menanggapi hal ini nih? Emang terus-terus di kiri nih karena mungkin di kanannya emang kemarin kurang terlihat ya serangan yang dilancarkan oleh Juventus nih. Gimana Bang Jeki? Ya, gue ngelihatnya kalau dari sisi kiri mungkin mengandalkan kemampuan Kostik ya untuk bisa bisa memberikan crossing atau bisa memberikan assist. Jadi wajar sih Juventus mengandalkan dari sisi kiri untuk lebih banyak penekan. Cuman memang masalahnya adalah Kostik ini kan memang bukan tipikal yang penetrasi. Dia harus punya ruang banget untuk bisa mengeluarkan banyak crossing dan mengharapkan dari sisi kanan penetrasi. Cuman juga kelihatannya Cuadrado keteteran juga dari sayap kanan. Jadi gua rasa hal yang sangat masuk akal mengandalkan Kostik untuk bisa lebih banyak dari area sisi kiri karena itu juga dibantu oleh Rabiot di sisi kiri karena Rabiot itu kan gue melihatnya dia itu mobilitas ya. Kalau gue menilai Rabiot itu adalah mobilitas, dia bisa maju, dia bisa mundur dan itu diperlukan untuk pemain yang punya 90 menit tenaga kuda seperti Rabiot itu sih. Jadi Oh, sangat masuk akal sih kalau untuk menyerang dari sisi kiri. Kalau kenapa PSG dari sisi sisi kanan berarti sisi kiri juga berarti PSG ya lebih iya banyak ya. betul. Hmm. Sisi kiri ini bergantian ya, kadang Messi, kadang ada dibantu Verratti juga, kadang dibantu sama yang siapa tuh pemainnya yang hitam tuh. Nah, jadi memang mereka mengandalkan speed lah pastilah. Gitu, Gitu sih. oh gitu. Kalau Bang Vinop nih gimana nih? Emang Ya, Cuadradonya tidak bisa berkontribusi lebih banyak karena sudah ditutup oleh pemain-pemain dari PSG. Apakah emang Kostiknya di atas rata-rata nih skillnya nih? Gimana nih Bang Vinop? kalau kalau menurut gua mah ya, kenapa Juve dominan dari kiri ya satu sisi pasti eh, ngarepin crossingnya dari Kostik ya karena kan memang kekuatannya di situ terlepas itu efektif atau belum gitu kan dengan adaptasinya Kostik, tapi itu harus dicoba dan mengurangi resiko kehilangan bola ya. Karena kalau di sisi kanan ini kan Cuadrado ini kemarin sih kayaknya dari sisi kanan emang mentok ya. Bahayanya juga Mbappe kemarin lumayan sering ngisi di posisi kanannya Juve ya, Hmm. kirinya. Jadi kemarin juga sempat ngelihat ada momen Mbappe ngajak lari Cuadrado, kasihan gitu, apalagi bahaya gitu kan. Kalau Cuadrado kan kadang penyakitnya suka gitu ya, gocek-gocek nyangkut ya, kalau di situ ada Mbappe ya habis gitu kan. Sedangkan di lini kiri kita ini ya lebih lebih siap ya, itu tadi di backup sama Rabiot yang emang lebih kuat napasnya, terus Kostik juga mungkin lebih oke ya, lebih kuat supaya ngirim crossing ya, walaupun crossingnya juga belum ini ya, belum belum tepat gitu ya, belum oke lah, belum ngeklik gitu sih Kostiknya. Tapi ya ini yang bisa dilakuin Juve yang terbaik sih emang lawan PSG ya itu gitu. Dengan Oh, materi yang ada tadi malam gitu ya. Kalau gue ngeliatnya sih gitu. oke kalau gitu. Jadi emang Kostik ini sebenarnya emang dipersiapkan dari Juventus ya untuk mengisi dari posisi kirinya ya kayak gitu ya. Iya, betul. Oke, oke, untuk selanjutnya mungkin nggak banyak-banyak di sini gue juga menampilkan zona tendangan nih. Jadi PSG sama Juventus ini terlihat Juventus ini hampir 70% nih eh, dari dalam kotak penalti nih. Sebenarnya kemarin banyak peluang yang terjadi, cuma emang Gigi Donnarumma-nya emang lumayan lumayan kuat nih. Jadi beberapa kali sundulan pun juga dimentahkan oleh kiper tersebut. Nah, gimana nih melihat shoot zone-nya dari Juventus sendiri, Bang Jeki?
Kenapa banyak dapat hasil shoot di dalam, ya mungkin di sini ngitungnya hasil dari crossing ya. Iya. Kebanyakan crossing itu nyampe masuk ke dalam kotak penalti, entah itu melebar, entah itu nggak disambut dengan baik. Gua rasa itu hal yang paling sangat bisa dilakukan sama Juventus karena sedikitnya kombinasi yang dilakukan one to seperti itu sangat sedikit sekali yang bisa Juventus lakukan. Jadi yang Juventus lakukan untuk bisa nyampe mengirim bola bisa masuk ke dalam kotak penalti hanyalah crossing. Jadi itu hal yang sangat sangat masuk akal, sangat wajar ya. Cuman yang disayangkan adalah kita harusnya lebih siap ketika menerima crossing tadi. Lebih siapnya tuh dalam artian bola pasti mental kalau crossing, entah mental ke pemain lain, entah melewati pemain, entah ada satu momen yang Locatelli itu kan hari hasil crossing, buangan crossing kan Iya, sebenarnya. betul. Ha. Yang Locatelli, Iya, iya. yang dari siapa tuh? Hasil crossing dari kanan, bolanya kebuang, terus diambil, terus Terus, diumpan lagi Kostik ngambil kan? iya, Kostik betul. ngambil, masuk ke Terus dalam kotak penalti, cuma cutback emang ke cutback ke Locatelli, Locatelli aja nggak sempurna sayangnya. iya Itu kalau kalau Locatelli posisinya sempurna tuh, siap tinggal, wah bisa dua-dua kita. ya Itu. kalau gimana Bang Vinop nih melihatnya ya? Apakah sama dengan pendapat dari Bang Jeki? Apa Ya mungkin intinya ya kalau gua sih ngebilang intinya sama. Itu yang terbaik yang bisa dilakukan Juve dengan materi pemain yang ada ya. Kita nggak bisa juga sih ngarepin main satu dua satu sentuhan cepat gitu karena kalau gua sih ngelihat materi antara Vlahovic dan Milik aja ya untuk first touch-nya aja itu emang Milik tuh lebih oke ya. Vlahovic tuh masih suka kehilangan bola gitu kan, makanya yang bisa diupayakan ya memang dari umpan samping. Eh, nggak bisa lah kalau kita ngarepin kayak kuat PSG ya yang kalau udah megang bola satu dua sentuhan udah dah ampun lah deg-degan gitu. Itu udah aneh lah itu orang itu bertiga gitu ya. Cuma kalau ya ini memang juga tapi seenggaknya itu tadi dari hasil crossing itu di babak kedua ya yang terutama tuh kayak oh ini ada Jupe-nya gitu. Jadi si PSG tuh sempat ini juga ya pelatihnya kan kayaknya megang jidat juga sempat tuh ya ngelihat diserang gitu ada peluang dari Locatelli ada juga dari apa sih kemarin itu tuh adalah Rabiot juga nyoba ngesut gitu ya gitu ya Jupe yang bisa dilakukan yang terbaik ya itu makanya dapat statistik kayak gini ya 77% itu. oke. Mungkin satu materi lagi di sini untuk kita bisa lihat ini titik-titik di mana nih Juventus itu warna biru, sedangkan PSG itu yang warna orange. PSG ini lebih banyak nih nyerangnya. Emang bener sih, emang itu titiknya sampai ngumpul begitu. Sedangkan Juventus ini ada beberapa titik yang mungkin ya seperti tadi Locatelli yang ditepis oleh Donnarumma mungkin posisinya emang kurang pas karena jarak tendangannya juga dan posisi keseimbangan badannya juga kurang baik. Jadi nggak terlalu maksimal tendangannya kayak gitu. Gimana nih Bang Jack ini? Emang di masuk terobosan ke tengah pun juga emang buntu ya dari Juventus untuk merangsek ke dalam pertahanannya si PSG. Jadi emang terlalu mengandalkan dari umpan-umpan lambung aja ya. Gimana Bang Jeki? Oke, sebelum gue ngomongin Juventus, gue ngomongin PSG dulu pada saat dia berhasil melepas shoot ke Juventus. Gue harus kasih atribut tinggi atau ngasih penghargaan tinggi kepada Perin ya. Perin Oh iya. ya banyak ulas highlight-highlight yang shootnya Neymar, shootnya Mbappe yang istilahnya yang lepas dari Bonucci nggak sundul apa gimana gitu. Neymar nge-shoot tengah masih kena kakinya. Iya. eh gue sekali lagi ada keberuntungan. Teori gue sampai secara ini masih akurat bahwa kalau PSG berhasil melakukan shoot dalam kotak penalti itu seremnya ampun-ampunan. Kalau nggak posisinya kiper itu siap, ya habis sudah gitu loh. Jadi di sini ya Perry naik level. Ada shootnya Messi, ada shootnya Neymar, ada shootnya Mbappe. Jadi ada sekian banyak shoot dari kotak penalti yang terjadi gol hanya dua dan itu bagus sekali.
dengan kualitas Mbappe, Neymar, Messi ya, dengan Iya, cuma iya. gol 2 itu udah bagus lah gitu loh. Nah, sedangkan Juventus titik-titiknya ini memang titik-titik crossing. Tapi ini juga tidak berarti bahwa ini jelek, bahwa ini bukti bahwa Juventus juga ingin meraih hasil di game ini. Ini kan bukti bahwa ingin meraih hasil, bukan berarti Juventus tidak Lepas ingin. aja gitu aja ya. Bukan ibaratnya mempersilahkan PSG. Yaudah, ambil aja nih semua nih, ambil bawa pulang sana. Nggak gitu itu. Ini kan bentuk dari apa dari Juventus mempersiapkan untuk ada hasil lah di game ini, Kan event ibaratnya ada draw. perlawanan juga ya, nggak Ya, kayak gitu. ya, itu kan bentuk ingin mencari hasil ya. Event bisa nanti draw, bahkan menang sekalipun gitu. Kalau dari Bang Vino bagaimana nih? Ya melihat dari poin-poin shoot dari pemain Juventus baik itu di sisi kiri maupun sisi kanan dan dari pola serangan juga di PSG nih. Gimana Bang Vino? Iya, kalau gue sih ngelihatnya ya ini dua tim dengan beda karakter pemain, beda strategi, ya ini. PSG bisa kayak begitu kan ya, beribet tuh sampai titik-titiknya ya Ngumpul, emang ngumpul, ngumpul. ya ngumpul gitu ya. Emang karakter pemain mereka itu ya itu yang paling maksimal. Sedangkan Jupe yang bisa dimaksimalkan ya itu maksimal pemain Juve. Tapi bukan berarti ya itu tadi kata Bung Jeki ya bukan berarti Juve jelek. Tapi ya memang ini maksimal pemain Juve itu caranya berbeda karena kan kita nggak bisa nyamain ya antara pemain satu dengan pemain yang lain itu nggak bisa sama. Ya ini yang bisa dilakukan Juve gitu dan yang bisa dilakukan PSG seperti itu makanya ya muncullah ini chatbot ini ya. Oke, kalau gitu. Tapi sih ya jujur ya, gue itu lebih deg-degan adrenalin gue ketika bola tuh di kaki Mbappe tuh. Itu kalau udah di situ kan aduh, deg-degan aja, Bang. Iya. Ya Oke, itu lanjut gimana? itu kalau Mbappe ngoper ke Neymar aja tuh. Iya. Selesai udah itu. Iya. Untung dia masih ego ya. Untung dia Iya, Mbappe masih gitu. selesai itu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini statistik jalannya pertandingan kemarin. Kita bisa lihat di sini emang PSG itu menguasai ball positionnya hampir 57% dibanding 43% di Juventus. Dengan shoot, total shootnya itu hampir 15 ke gawang Mattia Perin. Dengan rincian 6 shoot on target, 8 off target. Uh, Dibanding jauh nih dengan Juventus emang karena susah untuk menembus barisan tengahnya dulu. Di situ ada Verratti, ada Vitinha, terus ditambah lagi mungkin Marquinhos dan Ramos itu juga emang selalu memblok dari serangan tengah Juventus ini. Bagaimana Bang Vinop nih menanggapi dari hasil statistik yang dikeluarkan dari data gue ini? Gimana Bang? Ya, kalau dari ball possession dulu ya, ball possession itu sih gue justru ini di luar ekspektasi gue ya. Nggak nyangka sih, karena sempat ngelihat juga tuh nyentuh 55-45. Buat hitungan tim yang bertandang ke PSG, itu tuh udah luar biasa Bagus ya. lah ya. Ya. Ya udah bagus sih dengan materi pemain yang seperti itu gitu kan. Nah, ini kan kalau nyentuh 57 ini kayaknya di akhir-akhir itu PSG juga udah main aman ya, udah nggak ini apa yang penting satu dua sentuhan ngulur waktu makanya dia nambah presentasinya. Tapi udah hebat sih Jupe sih buat gue ya emang di luar dugaan sih bisa lumayan nguasain terutama di babak kedua. Untuk total shootnya juga ya nggak jelek-jelek banget ya. Ini mah termasuk imbang lah ya karena on targetnya aja 4 gitu Iya. dan si PSG-nya 6 gitu kan. Ya ini ya sempat ngegertak lah ada perlawanan gitu. Nggak pasrah gitu ya Juve-nya dari full jelas harus lebih banyak ya. Nggak mungkin sih ngadepin pemain itu nggak melakukan pelanggaran gitu kan. Oke, Ya kalau gitu. gitu aja lah. Gimana nih Bang Jeki nih ngelihatnya nih? Ya, ya hampir sama yang dikatakan Vino bahwa ini PSG tidak bisa dikatakan mendominasi karena kalau bahasa position mendominasi lu harus 60% ke atas. Kalau nggak mungkin lah 50-50 kan. 50-50 gimana cara bagi bolanya? Pasti ada yang unggul,
ada yang nggak unggul. Jadi ini bahasanya PSG dan Juventus adalah PSG unggul dalam menguasai bola, bukan mendominasi. Kalau mendominasi itu harusnya 60, bahkan 10 bisa 40 ya. 70. Ya. Nah, itu namanya dominasi. Sampai-sampai Juventus nggak bisa megang bola. Itu baru namanya dominasi. Kalau ini hanya unggul. Nah, kenapa Juve bisa posisinya banyak seperti ini? Gue melihat intensitas. Intensitas tuh artinya gini, kecepatan dari membangun serangan dari belakang menuju depan itu nggak cepat. Hmm. Jadi Iya. main dulu nih ke kiri lah, ke kanan dulu gitu kan. Nah, Juventus lambat, lambat tapi maju pelan-pelan. Nah, gitu Oh, maju nggak pelan-pelan. sporadis ya langsung ya. Nggak satset 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 udah nyampe kotak penalti aja gitu. Nggak gitu. Kalau PSG mungkin bisa begitu satset satset udah nyampe kotak penalti aja. Nah, Juve nggak gitu, dipegang Paredes dulu. Paredes malah megang bola sambil lihat dulu temennya siapa gitu. Ya itu sangat temponya sangat benar-benar dibikin lambat sama Juventus. Supaya apa? Nurunin tensinya dari PSG ya. Ya mungkin taktiknya begitu. Oh, iya iya iya. Nurunin tensinya PSG. PSG kan maunya ngepres, maunya cepet. Nah, dia turunin tuh dengan Juventus mainnya lambat. Ya, kalau misalkan kita lebih telah lagi taktiknya sih begitu yang gue lihat ya. Hmm. Jadi Juventus main lambat, akhirnya karena main lambat banyak megang bola, akhirnya posisinya meningkat gitu. Ah, Jadi posisinya meningkat bukan mengepungnya PSG, tapi memang benar-benar mengatur tempo dari si Juventusnya gitu loh. Nah, oh, alhasil ya gue juga ternyata kita nggak nyampe ke sana hanya jadi santapan ya, tapi kita benar-benar menunjukkan bahwa Juventus masih dikatakan tim besar, memberikan perlawanan, memberikan tekanan ya kan. Ya hasil shoot on goal-nya lumayan gitu loh. oke kalau gitu. Baik, mungkin di sini bisa kita ketahui eh, PSG akan menghadapi Juventus di Allianz Arena itu di pekan terakhir, match day ke-6 kalau nggak salah ya. Menurut Bang Jack ini gimana prediksinya? Apakah bisa membalikkan atau kita istilahnya revenge ya, balas dendam ya di kandang sendiri? Ataukah apa tetap bermain seperti ini nih? Gimana nih Bang Jack ini? Mungkin squad di ini bulan apa sih nanti dia match di 6-nya? Udah tahun baru ya? 2023 ya? Kayaknya tahun depan sih kan, Ya, karena match terakhir. squad udah lengkap. Chemistry pemain tengah juga udah bagus. Jadi gua rasa kita bisa menang. Apalagi kalau Di Maria nanti hadir. Ya gua nggak tahu lah kalau Chiesa lah. Nah, Di Maria lah yang penting. Di Maria udah hadir. Yang paling penting Paredes udah mengerti bermain dengan teman-temannya nih. Karena gue melihat Paredes juga walaupun bisa memberikan passing, masih banyak kayak salah pengertian yang di passing. Oh, ya ya ya. Jadi bukan di Paredesnya, Paredesnya udah ngasih, tapi yang teman-teman yang lainnya belum ngerti maksudnya Paredes gitu. Gua rasa dengan berjalannya waktu nanti Paredes akan bisa saling Lebih smooth sama, ya. bisa sama dengan pemain tengah yang lain. Jadi lebih hidup lah. Jadi gua rasa kita di match day terakhir bisa menang lawan lawan. Ya gua lihat juga Messi juga nggak terlalu. Messi itu kalau lawan Juventus memang nggak terlalu keluar-keluar banget lagisnya. Iya. Ya ada sih ada. Cuman maksudnya untuk ukuran Messi yang Ballon d'Or 6 kali gitu ya. Ya nggak kelihatan. Yang kelihatan tadi malam Mbappe Neymar kalau serang ya. Gitu sih. Oke kalau gitu. Bang Vinop gimana nih? Di J Stadium apakah bisa membalaskan dendamnya kekalahan 2-1 ini? Apakah punya prediksi lain nih? Kalau kita ngomongin ke matchday ke-6 ya, matchday terakhir banyak hal yang bisa terjadi ya. Benar, Juve itu belum padu sih, terutama beberapa pemain barunya ya. Kan justru pemain barunya Juve ini yang diharap bisa merubah permainan Juve kayak Di Maria, Kostic, terus Paredes, Bremer. Harusnya lebih padu tuh lebih oke, udah lebih ngerti teman-temannya ya. Jarak sejauh itu tuh banyak hal yang bisa terjadi gitu. Kalau kita ngomongin dulu flashback antara Juve kalau ketemu Atletico yang waktu kita bisa ngebalikin itu jujur aja pas leg pertama gue udah hopeless bingung ini Juve harus gimana nemuin ini tapi ternyata ada formulanya untuk ngebalikin itu tuh ada. Nah apalagi dengan
waktu yang masih panjang ya, yang bisa pardu apapun bisa terjadi gitu. Tapi ya optimis lah, optimis Optimis dengan harus menang. ya, betul. Mantap nih kalau gitu. Oke, selanjutnya di sini gue menyiapkan sedikit materi karena kan Juventus akan melakoni laga lanjutan di Serie A, di mana Juventus kali ini akan menghadapi Salernitana nih di akhir pekan. Menurut Bang Jack ini gimana? Apakah Juventus bisa menang dengan cukup telak? Apakah masih cukup kesulitan menghadapi? Biasanya kalau tim-tim gurem gini kan agak payah nih. Kalau menurut gua pribadi ya, kadang performance-nya cukup naik turun nih. Apakah dari susunan pemain juga apakah dicadangkan? Karena kan setelah ini langsung menghadapi Benfica nih di Allianz Arena nih. Gimana nih Bang Jack ini? Ya, ini memang kepintaran dari pelatih untuk bisa menentukan ritme, ritme game yang 3 hari main gitu loh. Menentukan pemain juga penting di sini. Gua rasa Salernitana juga nggak bakal dilepas. Kenapa? Karena kalau lo mau Scudetto, setiap pertandingan tetap penting. Jadi Salernitana nggak mungkin dilepas. Tetap, tetap apa? Ingin dapat hasil 3 poin. Teori gue mengatakan bahwa Juve ingin gol cepat. Juve ingin gol cepat. Mungkin nanti di menit 60, 70 dia mungkin slow down. Gue rasa dia akan gol cepat. Gue rasa juga nggak akan push untuk bisa mendominasi. Gue rasa belum belum nggak akan kita temuin. Mungkin bagi yang nggak suka Allegri ini masih belum game terbaiknya Allegri gue rasa sih. Jadi gue rasa akan tetap mirip-mirip kayak kemarin. Cuman di sini lebih tepatnya adalah mendewasakannya lagi kayak Paredes, kayak kayak milik nantinya. Jadi lebih tune in, lebih ngeblend lagi. Tapi tetap ini nggak bakal dilepas sama Allegri. Gue rasa ini akan diincar adalah gol cepat supaya bisa mengatur ritmenya nanti di menit 60 ke atas untuk menyiapkan lagi fisik di lawan Benfica. Karena sebenarnya enaknya sih dua-duanya home ya. Jadi nggak terlalu Iya. tingkat stresnya juga kan kalau uwe terus kan tingkat stresnya kan Iya. ini juga Jet lag kan. juga ya kan, Heeh. traveling kan kayak gitu makanya. Jadi lawan Salernitana ini gue masih belum bisa melihat bahwa Juve nanti akan mendominasi karena disebabkan jadwal, karena disebabkan juga ini tim masih berkembang. Jadi masih hampir-hampir ya mungkin gamenya lebih mirip-mirip kayak Sassuolo lah. Bisa ritmenya ada naiknya tapi ada turunnya gitu. Nggak yang dum 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 dum. Nah, belum lah, belum. Oh, belum ya. Oke, kalau Bang Vino bagaimana nih? Apakah nanti Allegri akan merotasi nih beberapa pemain inti yang akan disimpan nih tenaganya untuk melawan Benfica nih? Dari Bang Vino gimana nih untuk jalannya pertandingan? Ya, istilahnya prediksinya lah. Ya, prediksi lawan Salernitana kalau gue sih ya gitu ya. Ya, Juve ini kan gini ya, untung-untungan tuh lebih kayak musuh yang di bawah gitu ya, kayak Salernitana nih contohnya. Biasanya kalau Serie A tuh udah mereka tuh bakal numpuk pemain kan di belakang. Memang kalau nggak dapat gol cepat bahaya sih. Nah, tapi kalau dapat gol cepat juga biasanya Allegri ini senang banget sih diserang gitu ya, nunggu gitu walaupun belum kill game. Ya, kita nggak tahu nih ini Di Maria tuh udah main belum sih lawan Salernitana ini? Kayaknya sih masih belum Belum, sih, belum. masih belum. Masih belum ya. Nah, kendala Jupe ini kan sebenarnya kreativitasnya ini masih kurang ya. Jadi harusnya Allegri ini sambil nyari cara tapi harus menang gitu. Gimana caranya? Mungkin bisa dicoba lagi formasi yang lawan PSG supaya ada variasi ya. Karena kalau nggak ada Di Maria sih belum ketahuan nih Jupe yang bener gimana kalau tanpa Di Maria gitu. Kreativitasnya gimana gitu. Karena jujur aja kalau ngelihat tim-tim Serie A itu tuh, kalau gue tuh pernah bilang sama temen gue tuh masokis. Jadi dia tuh nggak peduli hasil ya. Kalau udah kalah 1-0 mereka nggak buru-buru pengen bales gitu. Yang penting gue nggak kebantai gitu. Kalau buat gue Serie A tuh begitu. Makanya bahaya sih kalau Juve nggak nemu formula ketika kehilangan orang-orang yang punya kreativitas. Allegri harus nemu, dan salah satunya
ya ini pertandingan ini dijadiin ajang supaya gimana nih kalau udah mentok di 4-3-3. Kalau enggak ya bakal begitu terus Allegri gitu. Oke. Menurut Tapi gue gitu. kalau gua pribadi sih ya melihat dari jalannya Juventus dengan Salernitana buat besok ini, mungkin ada beberapa pemain inti yang akan diistirahatkan ya untuk istilahnya recovery lah karena kan jadwalnya sangat ini ya padat ya karena harus lawan Benfica lagi yang kita ketahui kemarin lawan Maccabi dia menang 2-0. Jadi makanya poinnya harus kambil nih di stadium Allianz Arena nih. Makanya kalau gue pikir ada beberapa pemain inti yang istilahnya kayak mungkin Bremer ya itu di replace sama Gatti yang mungkin ya kita nggak tapi nggak tahu kan ya nanti Allegri yang akan menentukannya. Dan untuk ada beberapa pemain lagi yang mungkin bisa diistirahatkan kayak gitu. Kalau menurut gue sih pribadi gitu, menang sih menang, cuma mungkin agak sedikit kesulitan ya karena dilihat di sini Salernitana juga nggak bisa dianggap enteng ya karena beberapa dilihat dari Mercato juga dia cukup aktif ya di musim panas kali ini. Untuk selanjutnya di sini gue bisa menginformasikan update Pogba nih ya kan. Ternyata akhirnya Pogba disuruh operasi nih sama tim dokternya Juventus nih. Karena melihat dari kondisinya lutut sebelah kanannya ini nggak bisa diobati secara terapi nih karena cukup cukup susah nih untuk disembuhkan dengan terapi. Jadi harus melalui operasi nih. Dilihat dari beberapa jurnalis kenamaan seperti Romano dan Albanese menyebutkan bahwa sebenarnya sih operasinya sudah berlangsung ya kemarin ya. Juventus sudah menginformasikan kalau Pogba akan melakukan operasi dan kira-kira harus kehilangan 7 sampai 8 minggu nih. Dan itu hampir dipastikan hingga match day terakhir nih untuk UCL kemungkinan tidak akan bisa diikutkan nih. Gimana nih menurut Bang Jack ini masalah Pogba tersebut ini? Ya gue sayangnya adalah cederanya di mana yang ngerawat dia mana. Ya gitu loh. Jadi ya sayang banget ya, sayang banget. Kenapa? Karena ya kita kan mendatangkan pemain untuk bisa langsung gas. Cuman ini akhirnya terkendala sama cedera. Sayang banget sebenarnya. Apalagi eh, abis operasi ini kan juga belum tentu langsung back to perform. Bener nggak? Iya, iya. Dia masih butuh beberapa game lagi untuk kembali ke performa. Jadi gue rasa memang sudah menutup mata dulu aja lah bahwa ya Pogba lagi gak ada. Udah gitu aja. Allegri sudah nggak melihat atau fans juga coba kalau udah Pogba harusnya udah nggak ngomong gitu lagi gitu. Berarti Udah nggak Pogba ada, emang udah dikesampingkan nggak ya? ada. Nggak ada ya? Iya emang udah nggak ada gitu dalam artian. Ya sama kayak bilang coba kalau ada Chiesa. Emang kalau ada Chiesa apakah dia langsung balik ke performa? Itu cedera Chiesa bukan cedera Caslejo. CL ya, CL. Aduh. Jadi emang udah dikesampingkan aja. Jadi ya bahasanya sangat disayangkan sekali. Ya juga Pogba-nya kan awal-awal juga ngebandel ya bahwa gue mau pakai cara gue sendiri. Sayang di waktu kan akhirnya. Kalau dari awal Iya. juga dia mau langsung operasi kan enak sebenarnya. Iya. Oh iya betul Mempersingkat juga. mempersingkat waktu ya Pogba-nya juga ngerasa. Tapi gue menghargai Pogba punya rasa. Gue bisa sendiri mungkin dia udah kebelet pengen main sama Juventus sih. Iya gue juga harus hargai niatnya dia. Niatnya dia mungkin pengen pengen segera mungkin berjuang sama Juventus. Cuman ya ternyata medis berkata lain itu. Oke, kalau Bang Vinop gimana nih? Karena Pogba udah cedera, terus nggak bisa tampil beberapa pertandingan penting kayak gitu. Apakah nanti menurut Bang Vinop Juventus mau beli pemain lagi kan nih di winter? Gimana nih menurut Bang Vinop? Iya, kalau menurut gua sih sebenarnya Pogba memang sayang banget ya. Harus cedera lama, panjang gitu kan. Dan ketika balik juga memang susah ya. Gua sih memprediksiin dari kemarin sebelum operasi aja, Juve ini bakal ketemu pakemnya mungkin di sekitar Februari ya. Februari atau Maret. Karena kan Habis, kayak udah mau habis. iya, makanya karena ya mau gimana gitu karena susah kalau udah cedera kayak Pogba gini kan balik nemuin performanya dulu harus butuh game. Kita juga begitu. Kalaupun recovery-nya sesuai harapan,
supaya dia nyatu lagi sama tim, kayaknya Juve yang dipengen sama kita banyak fans itu bakalan ada di Februari atau Maret, itu juga kalau nggak ada ini lagi ya. Nah, tapi ya mau gimana lagi ya, ya harus realistis. Tapi sisi positifnya kalau buat gua, Pogba cedera ini justru bisa ngasih kesempatan yang muda kayak Miretti, Oh kayak ya. Fagioli gitu. Jadi mereka juga harus manfaatin momen. Karena kalau kita ingat-ingat, Pogba bisa jadi sebesar sekarang pun karena momen gitu ya, karena dia dikasih kesempatan, dimanfaatin ketika masih muda, ya udah akhirnya dia jadi pemain gede. Cuma mungkin bedanya Pogba dikelilingi oleh para bintang-bintang. Waktu itu Oh. kan ada Pirlo, ada Marchisio ya. Kalau sekarang ya kita nggak tahu level kebintangannya ini udah sejauh apa kan, kayak Paredes, Rabiot gitu kan. Ya, tapi harusnya sih dimanfaatkan ya momennya buat para pemain muda. Itu sih kalau Berarti di balik kesusahan ada keberkahan ya buat Miretti nah, ya kayak Iya, gitu ya. iya, betul, Miretti, betul. Miretti akhirnya kan jadi line up terus gitu. Ya kan? Gue mah sebenarnya kasihan sama Fagioli. Fagioli di pramusim dimainin malah yang dimainin Miretti. Kayak kenapa yang sebenarnya kasihan itu sebenarnya. Nggak bisa ditebak juga si Allegri kan kayak gitu kan. Iya emang gak bisa nebak, sering kegocek. Iya kan? Iya. Lu di pramusim 4 game, Fagioli main sampai dijanjiin perpanjangan kontrak bakal dimain. Lah, line up-nya Miretti. Miretti emang bagus sih. Emang Iya. bagus. Ya cuman maksud gua lebih memikirkan emosinya Fagioli. Fagioli. Nah, iya dong. Lu kayak udah dipacarin pas di hari H, lah kok gua kagak dimainin ya, Bang? Oke lah baik kalau gitu mungkin sampai di sini aja materi pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para Juventini dan kita akan terus update informasi yang akan kita lakukan ke depannya. Eh, Akhir kata, Vino Alavini, Jangan lupa Forza. Oh share, ya, Oh lupa ya, selalu. Jangan lupa share, di like, share, like, and subscribe. subscribe. Oke. Vino Vino Alavine, Alavini, Forza Forza Juve. Forza Juve. Ntar gue matiin dulu nih.